Halo, yes, Dewi balik lagi untuk ngebahas seputar wewangian lagi. Kali ini dari pasar lokal, ada brand yang namanya Fordiv. Mungkin kalau lo udah pernah nonton ini video gue udah beberapa kali nge-review produk dari Fordiv. Dan kali ini gue pengen ngebahas parfum yang dimarketing buat laki-laki atau cowok, keluaran dari Fordiv. I know keluarnya tuh udah cukup lama di awal tahun 2022, tapi gue pengen ngobrolin aja pendapat gue gimana. Oke, buat lo yang penasaran menurut gue gimana tentang Fordiv 1970, dilanjut ya. Oke, kali ini gue pengen ngobrol santai. Jadi produknya memang merupakan PR produk, tapi gue akan menyampaikan masukan-masukan atau obrolan-obrolan maupun plus minusnya dan sebagainya seperti biasanya tentang produk-produk parfum gitu. Oke, yang kali ini pengen gue bahas adalah keluaran terakhir, the latest untuk sampai dengan saat ini, keluaran dari Fordiv setelah dia mengeluarkan Atlantis yang packagingnya seperti ini. Ini Atlantis tuh. Silau ya, bahwa warna putih itu selalu sulit untuk di capture. Well, ini adalah kemasan standarnya Fordiv, dia seperti ini. Mantul nggak sih? Nah, kayak gini lah gitu, yang ditariknya dari samping kayak gini. Oke, ini adalah botol yang menjadi identitas dari Fordiv, yang selama ini di marketing buat cewek, cenderungnya wanginya cenderung ke arah wangi parfum cewek, walaupun untuk yang Atlantis ini cukup unisex menurut gue. Buat lo yang belum nonton review gue gimana, bisa ditonton, nanti gue share linknya di atas. Oke, ya yang terakhir ini di bulan Februari dia meluncurkan, Fordiv meluncurkan parfum yang di marketing buat cowok. Gue juga udah share di video gue yang gue pengen review dan kayak udah ada yang request juga, yaitu Fordiv 1970 yang botolnya seperti ini. Oke, botolnya seperti ini. Di video sebelumnya gue juga ada bahas kalau botol ini sangat mengingatkan kita dengan botol parfum yang sudah ada dari designer brand. Nanti mungkin gambarnya bisa gue taruh di sini. Oke, dari botolnya gue sangat menyayangkan karena selama ini gue cukup menemukan keunikan botol dari Fordiv. Kali ini dia agak kayak sayang ya, walaupun dari segi nuansa yang ingin dia bangun, ambience-nya itu dapet banget. Cuman botolnya memang sudah pernah dilihat dan sangat mirip gitu. Terus yang gue sukain dari tampilan botolnya itu, ya walaupun ini nggak magnetic cap, tapi capnya tertutup dengan rapat. Terus kombinasi warnanya, cetakan tulisan Fordivnya yang dalam warna gold itu bagus banget, dan selangnya nggak terlalu panjang. Yes, you can see, tempo hari juga ada yang bilang, nanyain ke gue, mungkin selangnya panjang biar bisa sampai tetes penghabisan gitu. Yes, for sure, tapi kalau dia sampai ngelengkung ke atas, justru malah nanti kan kalau dia ngelengkung ke atas, bagian bawah dari ujung selangnya malah nggak ketarik. So, this is, I believe, bisa habis sampai tetes wangi penghabisan. Terus boxnya datangnya seperti apa? Boxnya tuh datangnya seperti ini. Oke, boxnya datangnya seperti ini. Ini tampilan depannya, samping kanan, samping kiri, terus belakangnya dia kasih piramida wanginya dan penjelasan dan sebagainya. And then atas bawahnya nggak ada apa-apa, dan uniknya dia dibukanya tuh kayak diagonal, bukan dibuka secara lurus atau ditarik, tapi dia dibukanya diagonal seperti ini. Tadi parfumnya udah gue keluarin dan parfumnya duduk di sini. Ini ada warranty cardnya, where is it? Ada warranty cardnya seperti ini. Gunakan ketika barang pecah, terdapat substandar pada produk tidak sesuai gitu. Berlaku selama 7 hari dia bilang. Terus ada tulisannya, penjelasan dari Fordiv, cerita atau secuplik kayak ambience atau nuansa yang dia pengen share gitu. Di sini gue untuk packingnya, to be honest, gue merasa kayak kurang rapi ya gitu. Dia agak ada yang temuan bagian sudutnya itu nggak rata gitu ya. Terus ini karena dia pakai magnetik, ini jadi dia pakai magnetik, walaupun magnetnya tuh nggak langsung plek rapet banget gitu, tapi ini cukup mengikat. Nah, cuman di bagian magnetiknya jadinya lipetan kertasnya tuh agak, kelihatan nggak sih, agak gini, agak nekuk gitu, agak geradakan di sini gitu. Sayang sih gitu. Terus produknya duduknya tuh oke, cuman untuk kalau misalkan mau ditaruh di kotaknya agak maksa aja gitu, agak mepet gitu loh, mepet banget. Well, good thing ya kalau mepet, berarti pas pengiriman dia nggak oplok-oplok gitu ya. Tapi nggak koplak-koplak gitu. Tapi ya buat gue agak
apa ya, agak kurang aja. Oke, itu aja sih buat gue. Dan di sini dia juga menuliskan kalau dia sudah BPOM, udah ada BPOM-nya, terus diproduksinya di Sidoarjo dan didistribusikannya oleh PT Cosmo Inovasi Nusantara gitu. Walaupun gue tahu banget waktu itu gue udah pernah live juga sama CEO atau founder. Kalau nggak salah foundernya ada 3 orang, tapi waktu itu gue ngobrol sama 2 orang yang I know mereka start from small, very small, yang dari garasi dan sebagainya. Mungkin bisa dicek di Instagram gue buat lo yang pengen ngekepoin obrolan gue pada saat itu. Fordif 1970 ini dibanderol langsung aja harga dulu, karena gue suka lupa kalau emang harga di Rp275.000 untuk eau de toilette 100 ml, yang sedikit lebih mahal ya, of course pada saat setelah pandemi ini harga-harga lebih naik ya, bahan baku lebih susah dan sebagainya. Menurut gue maklumin aja. Well, top notes, base note, and middle notes-nya nanti bakalan gue share, atau bahkan bisa gue sandingkan dengan, karena beberapa orang sempat ada yang ngomong kalau ini wanginya mirip dengan parfum lain. Selain botolnya juga yang mengingatkan kita dengan parfum lain, wanginya pun ada yang menyandingkan dengan parfum lain. Oke. Ini bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di e-commerce. E-commerce dia juga punya, ada TikTok, terus bisa di WhatsApp dan juga bisa Instagram, I believe, atau WhatsApp. Pokoknya ya Instagram, pokoknya dicek aja. Selain itu nanti mungkin linknya bisa gue taruh di description box. Terus ini kisahnya, jadi background story-nya adalah bercerita tentang love at the first sight. Jadi mereka juga bikin video pendek yang menceritakan bagaimana inspirasi dibalik keluarnya parfum 1970 dari Fordif ini. Jadi ada kisah seorang laki-laki yang merasa kalau cinta itu kagak ada gitu lah. Terus habis itu dia tiba-tiba menemukan seseorang yang menurut dia, wah kok lucu gitu, dan akhirnya pada bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret 1970 mereka kewong lah, dan pada saat itu si calon mempelai perempuannya memberikan parfum untuk si cowoknya, calon mempelai prianya, untuk dia pakai supaya kayak merajut kenangan lah, supaya kenangannya keinget terus, kebawa terus gitu. Parfum apa pada saat itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu parfum yang menginspirasi. Apakah parfum yang menginspirasi itu wanginya mirip dengan ini? I'm not that sure gitu. I'm not that sure. Why? Ya, gue mau ngomongin dari mana dulu? Oke, baiklah. Why? Karena buat gue wangi parfum-parfum yang terkenal di 1970 itu, untuk yang cewek cenderung ke arah kayak floraldehyde, floral aldehyde, atau oriental yang kayak di saat itu lagi rame banget. Opium dibuka dengan Rive Gauche, terus yang lebih kayak musky, floral kalau di perempuan ya, yang anais. Selain itu juga di catatan gue ada juga parfum yang pada saat itu cukup terkenal, ada Jean Couturier Coriandre gitu, yang gue suka banget, warnanya hijau murah meriah tapi wanginya cakep. Van Cleef Arpels First dari Van Cleef Arpels. Terus habis itu yang juga sangat terkenal dari Lancome, yaitu Maggie Noir gitu. Terus di tahun 1970 juga parfum tuh kayak kalau di dunia luar sana udah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada umumnya, sementara di Indonesia tuh kayak sesuatu yang memang masih mewah, yang nggak semua orang pakai gitu. And then kalau untuk parfum cowoknya, pada saat itu nuansa parfum cowok yang banyak digemari itu yang dibuka dengan aroma yang sedikit spicy, herbal gitu, lebih herbaceous, fresh. Nuansanya tetap fresh ke arah cologne, ke arah cologne gitu. Orang zaman dulu bilangnya cologne, yang freshy, dengan tetap membawa nuansa Cipra karena dia masih banyak menggunakan oak moss di 1970-an, tapi openingnya tuh lebih kayak bright. Cuman di 1970 orang lebih cenderung sudah mulai menggunakan herbal untuk di parfum-parfum cowok. Jadi ada yang sage, ada yang cardamom, ada yang coriander, ada yang basil, lavender. Nah, lavender di sini semakin dominan, makanya di 1970-an tuh banyak parfum aromanya barbershop-ish gitu, atau lebih ke arah fougere. Nah, sementara si Fordif 1970 ini jauh dari nuansa itu. Jadi memang sepertinya ya, ini cuman menurut pendapat gue aja, sepertinya memang inspirasinya tuh keluarnya dari cerita tentang
seorang laki-laki yang mendapatkan parfum dari pasangannya untuk menjadi memori. Tapi kalau ini kayak merajut memorinya untuk yang tahun sekarang gitu. Jadi kayak nowadays yang nuansanya cenderung apa ya, klasik memang, bukan untuk yang, justru ini tidak freshy, menurut gue arahnya bukan ke freshy, tapi sweet, lebih sweet and warm and ambery, oke, sesuai dengan botolnya. Dan wanginya kayak apa, kita semprot dulu ya. Tadi gue di sini udah nyemprot parfum lain, so ini juga masih udah ada parfum jejaknya dia. Ini gue semprot di sini aja deh. Sprayernya misty, pendek, dan mengeluarkan cairan yang nggak terlalu banyak gitu. Wanginya kayak apa? Di openingnya itu dia memang cukup bright atau cukup fresh, tapi freshy-nya cukup nyaman di hidung gue. Gue tidak suka freshy yang terlalu ke arah lemon atau yang jeruk yang berasa kayak jeruk diperes. Kalau ini dia mencantumkan notes grapefruits. Buat gue gue sendiri di sini agak rancu, ini grapefruits atau bergamot. Walaupun slightly oke lah ke arah grapefruits, yang lebih kalau di orang pada umumnya mungkin lebih ngerti kalau wanginya itu kayak wangi pomelo atau jeruk Bali gitu. Tapi kalau grapefruits tuh sebenarnya dia buahnya lebih kecil, tapi mirip-mirip, cuman lebih juicy aja kalau si grapefruits. Di sini gue merasa memang wanginya tuh lebih bright di openingnya. Terus setelah sampai di heart itu nada-nada yang dia share di notes sebagai nada tengah atau heartnya memang muncul. Gue merasa dari awal memang udah kecium kalau ini nuansanya sweet. Ada cinnamonnya, terus habis itu ada vanilanya, ada tongkanya, ada toffee-nya. Tapi toffee-nya ini tidak mendominasi, jadi dia aromanya nggak segitu creamy-nya. Cuman somehow di heartnya gue tuh merasa kayak ada aroma lavender. Kenapa? Karena gue segitu sukanya kombinasi sweet, sesuatu yang sweet dengan lavender. Dan di sini gue menemukan kayak slightly ada nuansa pakai lavendernya yang gue rasa ada di parfum-parfum kayak di Alexandria tuh dari Serjoff atau Wood for Greatness, yang atau ya pokoknya parfum cowok yang pakai lavender slightly. So kalau dibilang apakah masuk untuk nuansa 1970, masih ada gitu karena dia pakai sage dan ada nuansa lavendernya dan dia pakai pink pepper di openingnya. Cuman menurut gue ini masih terlalu, kalau gue terlalu agak maksa lah buat gue untuk bilang kalau ini nuansanya ke arah 70-an. Kalau untuk parfum 70-an itu kalau buat cowok kayak apa, ada Paco Rabanne yang pour homme, yang Paco Rabanne yang hijau, itu dia sangat aromatik, cologne tapi aromatik herbal gitu ya. Terus habis itu ada yang Alain Delon. Alain Delon tuh gue juga punya di koleksi gue, wanginya tuh cenderung kembali aromatik, aromatik herbal gitu. And then habis itu yang sangat terkenal itu ada Brut. Ada Brut, parfum Brut dari Fabergé. Fabergé is it? Ngomongnya gue nggak tahu. Pokoknya parfum Brut itu dulu zaman mendominasi pada zamannya. Jadi nuansanya lebih ke arah sana. Kalau ini jauh, Bo, gitu. Ini lebih kekinian. Gue waktu awal-awal, gue share ini, gue dapat ini PR produk, gue dikirimin dan gue share. Waktu itu ada yang komen, Mbak, menurut lo ini mirip nggak sama parfum dari Emporio Armani yang seperti ini. Ini adalah Stronger With You Intensely. Yes, ini gue suka banget, walaupun bisa dilihat dentnya juga nggak terlalu banyak ya, karena namanya gue gonta-ganti parfum ya kan. And then gue coba bandingin. For me, to be honest, nggak semirip itu. Walaupun memang ada kemiripan. Ambience-nya tuh gue bisa melihat kayak, merasakan kayak, ya lebih dari 50% kayak ada kemiripan. Tapi arahnya semakin lama, ya jangankan semakin lama, dari openingnya untuk yang 1970 ini, dia openingnya lebih fresh. Sementara ini, Stronger With You Intensely, dari awal sudah intensely sweet, dengan nuansa cinnamon yang langsung kencang. Dan nuansa kayak peppery-nya tuh gue di openingnya lebih berasa di Stronger With You Intensely. Di heart-nya yang Fordiv, somehow ada stage, ada tahapan dimana gue merasa parfum dari Fordiv yang 1970 ini lebih soapy somehow. That's why makanya gue mengcapture slightly ada lavendernya. Sementara di Stronger With You Intensely yang memang secara notes, piramida notesnya itu justru mencantumkan lavender, gue nggak bisa mencium aroma lavendernya yang secara dominan dengan hidung yang sama di waktu yang sama. So buat gue kalau dibilang ada nggak kemiripan, yes,
Maksudnya gini, kalau emang lo suka Stronger With You Intensely, ini mungkin bisa menjadi alternatif yang lebih terjangkau buat lo sebagai parfum lokal dan yang secara teksturnya juga nggak terlalu ganggu. Jadi buat gue alternatif lah. Jadi alternatif untuk kalau lo memang suka Stronger With You Intensely. Ada juga yang bilang ngebandingin dengan yang Emporio Armani juga yang Stronger With You yang di original EDT kalau nggak salah. Gue sendiri nggak punya yang Stronger With You yang di original gitu. Gue punya cuman ini doang dan gue sendiri belum pernah sniff. Cuman kalau kita bandingin notes to notesnya head to head antara si 1970 ini dengan Stronger With You, dengan Stronger With You Intensely, memang ada kemiripan gitu. Memang ada kemiripan. Jadi kalau dibilang mungkin ya, kemungkinannya justru mungkin bisa jadi dia lebih dekat ke si Stronger With You-nya daripada Stronger With You Intensely, which gue nggak tahu. Jadi buat lo yang memang sudah pernah membandingkan dengan Stronger With You, mungkin bisa kasih masukan, bisa kasih komen di kolom komen, karena gue sendiri belum ngebandingin. Kalau gue hanya bisa membandingin notes by notes, di mana si 1970 ini pakai grapefruit, sementara kalau di Stronger With You dia pakai pineapple dan melon gitu. Jadi kayak ada buah-buahan yang bikin kesegaran dan juga keasaman gitu. Keasamannya tuh yang masih ada manisnya. Jadi buat gue maybe it can be dupe atau apa ya, alternatif yang lebih dekat dengan Stronger With You. Tapi secara gue lebih suka wangi yang lebih intens, yang lebih warm, maka gue punya ya ini. Dia mengklaim kalau ini tahannya 12 jam. Tapi buat gue, di kulit gue ini memang termasuk yang long lasting, tapi bukan long lasting yang bombastis gitu, yang monsters, yang 12 jam gitu. No, di kulit gue bisa stay di atas 6 jam. Bisa stay karena gue pastinya pada saat itu akan mulai beraktivitas dan sebagainya. Kadang gue sudah tidak bisa mencium aromanya di kalau gue semprot di pagi, sore itu gue udah ngerasa tipis banget gitu. Jadi iya, I don't think it's 12 jam, tapi ini termasuk yang long lasting. Dan wave-nya pun, sillage-nya pun cukup panjang dan juga projectionnya juga cukup jauh gitu, dengan intensitas aroma yang tebal gitu. Jadi bukan cuma sekedar di beberapa menit di depan saja, tapi memang ini projectionnya juga oke. Jadi buat lo yang memang suka dengan nuansa aroma yang berkesan absolut, intense gitu. Kalau noir kadang dikorelasikannya dengan something yang leathery, yang lebih dark. Ini ada aroma smoky-nya, ya slightly ada arah smoky, tapi bukan yang smoky yang berasap yang sampai kayak ngebul gitu, yang intense, berasa banget smoky, no. Cuman wave-nya tuh kayak memang sedikit kayak burnt cinnamon gitu. Jadi kayak kalau cinnamon yang habis dipanggang ada aroma yang slightly smoky. Untuk gue sendiri, gue suka nggak sih nuansa aroma kayak gini? Gue suka. Cewek bisa pakai nggak? Menurut gue ini masih aman buat cewek-cewek yang memang suka nuansanya yang berkesan warm, sweet, tidak melulu ke arah yang floral sweet, fruity sweet. Ini lebih ke arah kayak ya ada nuansa vanilla yang complicated aja, tidak mendominasi juga vanilanya, if you know. Jadi kalau dibilang gourmand juga tidak yang edible gourmand, walaupun dia banyak memakai notes yang bisa ke arah gourmand. Cuman lu harus, ibaratnya kalau lu cewek-cewek yang nggak suka wangi manis, walaupun lu suka wangi yang manly, I don't think this is for you. Terus umur berapa yang pakai tergantung selera kembali. Ini range-nya bisa luas, bisa sampai teenager, asalkan lu cukup suka dengan parfum yang efeknya tuh kayak warm and calm, bukan yang freshly, citrusy, yang bright. Kalau lo suka pakai parfum yang untuk ini, cocoknya untuk malam dingin-dingin, yang bikin nuansanya tuh hangat, pengen selimutan, pengen di AC, di bawah AC gitu ya. Gue sambil ngelirik AC gue. Yes, I think this is for you. I think that's all. Kayaknya about 1970 ini, kalau dinilai dari in general aja, kalau dari packaging mungkin it can be better gitu ya. Walaupun udah unik, cukup unik, tapi finishingnya masih kurang aja buat gue. Dari packaging, dari tampilan, karena juga menduplikasi botol yang lain. So for me it's kinda kayak
5, pasti tengah-tengah, 5/10. Sementara kalau buat wanginya, wanginya walaupun ini reminiscence dari parfum yang sudah ada, tapi wanginya juga nggak nyegrak, nggak ganggu di hidung gue, tidak ada fiksatif yang berlebihan, yang nyentrong dan sebagainya. Jadi gue bisa kasih nilai di, tapi ini agak mirip ya, menyampingkan keunikannya dari aroma ini, I believe bisa dikasih 7/10 buat gue pribadi gitu ya. Gue seneng Fordiv sudah mengeluarkan parfum yang memang di marketing buat cowok, walaupun buat gue nggak peduli itu parfum cowok atau parfum cewek, tetap akan gue pakai pada saat gue suka gitu. Jadi ya gue seneng aja, paling nggak dia sudah mulai merambah melebarkan wewangian, palet wewangian yang bisa disesuaikan dengan market-market yang lain, nggak melulu yang freshy gitu. Dia mengeluarkan sesuatu yang warm. Oke, I think that's all. Well, kalau emang ada yang pengen diobrolin lebih lanjut atau pengen disampaikan pendapat lu bagaimana setelah lu cobain ini, atau lu kira-kira pengen nyobain ada kendala apa, gue cukup seneng sih ngebacain kolom komen, tapi mohon maaf kalau nggak semuanya bisa gue respon. Oke? Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.